Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, halo sahabat Bunga Bangsa. Pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa di podcast Bunga Bangsa TV. Jadi sebelum menonton lebih lanjut bisa di subscribe YouTube channel Bunga Bangsa TV. Dan kali ini kita kedatangan seorang narasumber yaitu Haji Casta MPD. Selamat siang Pak Haji Casta. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit untuk perkenalan, Haji Casta ini merupakan seorang budayawan, akademisi, dan seorang peneliti. Beliau ini peneliti, dan tema kali ini yang akan kita diskusikan adalah IAI Bunga Bangsa Cirebon menuju kampus riset. Dan pada kesempatan kali ini Haji Casta sebagai tim percepatan jurnal IAI Bunga Bangsa Cirebon. Bukan begitu Pak? Iya, alhamdulillah saya diamanati rektor untuk membantu beliau di divisi percepatan jurnal di IAI Bunga Bangsa. Mudah-mudahan Allah meridhoi ya. Amin ya rabbal alamin. Oke Pak Haji, ini yang kita ketahui saat ini dunia akademik, dunia kampus terus berubah, dan sampai saat ini ada istilahnya keinginan ataupun hajat dari Bunga Bangsa Cirebon sendiri menuju kampus yang berbasis riset gitu. Nah, itu sebenarnya mengapa hal ini penting diraih oleh Bunga Bangsa sebagai kampus riset atau sebagai brandingnya, itu seperti apa itu? Ya, terima kasih. Ini saya kira pertanyaan yang sangat bagus dan sangat ditunggu mungkin oleh para masyarakat, bahwa setelah IAI Bunga Bangsa, Institut Agama Islam Bunga Bangsa sukses dengan pembelajaran e-kampus pada dimensi pendidikan, kita tahu bahwa Tridharma perguruan tinggi ada 3, 1 pendidikan, 2 penelitian, 3 pengabdian masyarakat. Pada level pendidikan, IAI Bunga Bangsa telah sukses bahkan mampu mengatasi problematika pembelajaran di era pandemi, karena kita punya infrastruktur dengan adanya e-kampus. Nah, tantangan kedua adalah ketika pada dimensi penelitian. Pada dimensi penelitian kita bisa melihat bahwa dari tantangan Menristek Dikti, termasuk Diktis, ini juga selalu menekankan bahwa riset adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari komunitas kampus ya. Nah, oleh karena itu, kenapa kemudian Bunga Bangsa membranding kampus riset? Sesungguhnya riset bukan hal yang baru bagi semua perguruan tinggi, tetapi tentu ada penekanan yang diamanatkan oleh rektor untuk sivitas akademika di Bunga Bangsa, bahwa ada beberapa hal yang menjadi tekanan penting di Bunga Bangsa. Pertama, setelah kita sukses di pembelajaran berbasis e-kampus, maka kebijakan rektor berikutnya adalah menargetkan kampus kita menjadi kampus yang riset. Infrastruktur yang disiapkan oleh kampus melalui kebijakan rektor, saya kira banyak hal yang telah dilakukan oleh beliau. Tapi kenapa kemudian kita harus melakukan itu? Karena kita tahu bahwa ada perubahan fenomena, perubahan paradigma dalam dunia perguruan tinggi, dunia keilmuan, bahwa dari aspek epistemologis, proses mencari kebenaran itu sama sebetulnya, tetapi ada yang membedakan ketika ada orientasi baru, bahwa riset yang up to date, riset yang menemukan novelty baru, temuan-temuan baru, dan riset yang berkontribusi kepada keilmuan dan kemasyarakatan, ini menjadi tantangan semua akademisi. Nah, oleh karena itu perguruan tinggi termasuk IAI Bunga Bangsa, terlebih-lebih kita di sini yang membranding kampus riset, maka mau tidak mau ini sebagai bagian dari kebijakan rektor, kebijakan kampus untuk menyiasati tantangan tadi ya. Tantangan bahwa kalau dulu kita mungkin berkutat dengan kekuatan penulis-penulis buku, para profesor, para doktor yang nulis buku, yang kemudian menjadi buku rujukan mahasiswa ataupun kalangan akademisi. Sekarang paradigmanya sudah bergeser, buku tetap dibutuhkan, tetapi yang menjadi hal penting adalah riset-riset, karya tulis ilmiah dosen yang diterbitkan melalui
jurnal-jurnal internasional, jurnal yang terindeks Scopus, jurnal nasional, jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi Sinta, ataupun jurnal-jurnal nasional yang belum terakreditasi, bahkan jurnal-jurnal lokal. Nah, dalam konteks ini Bunga Bangsa menangkap sebagai sebuah tantangan sekaligus peluang untuk melakukan beberapa peningkatan layanan akademis, peningkatan layanan pengabdian masyarakat, peningkatan penelitian dengan branding kampus digital, dengan kampus riset. Saya kira dua hal, kampus digital dan kampus riset ini menjadi bagian yang sangat saling menguntungkan dan saling membutuhkan, karena bagaimanapun fenomena-fenomena yang sekarang berkembang tidak bisa dilepaskan dari dunia IT, dan riset pun sekarang juga menjadi bagian yang penting ketika infrastruktur riset juga banyak sekali membutuhkan bagaimana pengelolaan jurnal yang berbasis IT sekarang ya. Saya kira itu mungkin yang menjadi latar belakang kenapa Bunga Bangsa kemudian membranding kampus berbasis riset. Kampus yang tidak adaptif terhadap perkembangan dunia riset sekarang dengan peranatanya, saya kira kampus ini akan siap tenggelam. Dan alhamdulillah Bunga Bangsa kita akan bisa melampaui itu, dan kita telah menjawabnya dengan kebijakan-kebijakan rektor yang saya kira cukup kuat untuk mendukung terwujudnya kampus berbasis riset. Saya kira itu. Oke, mungkin Pak Haji bisa dikatakan kalau riset ini semacam ruhnya dari perguruan tinggi, bisa dibilang begitu atau ya, awalnya gitu? Tepat sekali ya. Ketika memang kita bicara ruhnya dari dunia perguruan tinggi adalah keilmuan, dan keilmuan itu selalu menghendaki adanya pencarian kebenaran. Secara epistemologis, pencarian kebenaran sekarang yang bisa dilakukan ya, meskipun secara dialektis kebenaran itu bisa saja satu kebenaran dibantah dengan kebenaran baru, itu adalah prosedurnya bukan melalui debat kusir, tapi dosen-dosen semua kalangan akademisi adalah melakukan riset, sebuah penelitian yang up to date, penelitian yang menghasilkan novelty. Nah, kebenaran baru yang akan menjadi tawaran kepada komunitas masyarakat sehingga menjadi bentuk kontribusi. Nah, saya kira itu makanya ruh dari perguruan tinggi ya riset. Di samping tentu berkelindan dengan bagaimana sebuah proses pendidikan yang berlangsung secara ideal. Saya kira itu mungkin saya kira sangat tepat bahwa ruhnya adalah di riset dan di dunia layanan pendidikan. Oke. Terus tadi sempat dibahas masalah sedikit tentang tantangan ya. Artinya kalau ada tantangan biasanya juga ada peluang juga untuk mencapai kampus berbasis riset sendiri di Bunga Bangsa. Kira-kira tantangan apa yang akan kita hadapi atau yang sekarang mungkin sebagai tim percepatan jurnal itu Pak Haji Casta hadapi? Iya. Jadi kalau saya menggunakan SWOT analisis terhadap tujuan atau target kita menjadikan kampus kita menjadi kampus riset, maka dari sisi strength, dari sisi kekuatan dari internal, bahwa yang pertama kita memiliki kebijakan rektor yang sangat support ya terhadap kegiatan akademis, kegiatan riset. Kemudian ada kebijakan ini dituangkan juga dalam bentuk ada program-program yang diturunkan dari kebijakan rektor. Yang pertama adalah kegiatan rektor yang membuat klaster penelitian dosen. Ya, ada klaster penelitian dosen. Ini dosen berdasarkan klaster keilmuan. Ini telah digulirkan oleh Pak Rektor untuk mendongkrak bagaimana dosen melakukan penelitian sesuai dengan bidang ilmu. Kemudian ada kebijakan rektor yang menggunakan impact dari kepenulisan dosen terhadap penugasan dia sebagai dosen. Manakala dosen tidak membuat karya tulis ilmiah, maka rektor melakukan beberapa upaya, termasuk juga tidak memberikan jam mengajar bagi dosen yang tidak melakukan penelitian, tidak memberikan jam mengajar bagi dosen yang tidak membuat karya tulis ilmiah. Ini adalah satu bentuk kebijakan untuk membuat bagaimana mewujudkan itu. Yang ketiga, rektor melakukan satu bentuk kegiatan yang dinamakan dengan sukses intensif penulisan dosen. Sukses intensif penulisan dosen. Jadi ada dosen-dosen yang diformat oleh kampus berjumlah 30 dosen
30 dosen ini kemudian digodok dalam sebuah proses pelatihan yang panjang dan pendampingan yang saya kira terstruktur sampai jadi sebuah artikel dan submit ke jurnal-jurnal internasional maupun jurnal lokal, jurnal nasional. Ini saya kira dari sisi internal ya, kebijakan dari Pak Rektor. Kemudian dari sisi kekuatan lain, dari sisi komposisi tenaga pengajar kita, kita memiliki lebih dari 15 doktor yang saya kira kapasitas doktor mereka sudah sangat piawai dalam dunia penelitian, dan ada beberapa dosen-dosen lebih dari 6 bahkan sampai rentang 6 sampai 10 dosen dalam proses pendidikan S3 dan yang lain S2 dalam bidangnya keilmuan masing-masing. Dari potensi ini sebetulnya ini menjadi kekuatan yang SDM ya. Tetapi di sisi lain juga kita punya kelemahan. Nah, kelemahan di sini adalah budaya menulis dosen yang saya kira ini juga menjadi penting untuk disikapi bahwa bagaimana menulis ini sebetulnya menjadi ruh tadi. Di samping dia bisa mengajar, bisa menyampaikan keilmuan dalam perkuliahan, tuntutan berikutnya adalah dia dituntut untuk menulis. Nah, budaya menulis yang mungkin belum menjadi bagian yang penting di beberapa dosen, maka ini menjadi kelemahan yang kita hadapi. Kemudian kita juga menangkap peluang untuk menyediakan dosen-dosen menulis. Di samping kebijakan rektor tadi, kita punya 11 jurnal. IAI Bunga Bangsa punya 11 jurnal yang sudah OJS ya, jadi sudah di ISSN, yang kemudian dalam waktu dekat insya Allah pada September ini akan diadakan, kita coba untuk melakukan diindekskan ke Sinta. Mudah-mudahan akreditasi Sinta ini akan meningkatkan rating jurnal, dan ini akan menjadi bagian penting dari wilayah penulisan dosen, menyediakan tempat buat dosen-dosen menulis. Jadi di samping Pak Rektor melakukan pembinaan menulis, pembinaan penelitian, kemudian Pak Rektor punya kebijakan punishment dan reward buat dosen yang menulis, kemudian menyediakan juga lahan untuk menulis, ada jurnal-jurnal yang di level lokal, dan fasilitasi. Pak Rektor membayar jika dosen-dosen memang harus membayar jurnalnya dikirimkan ke jurnal lain dan itu harus berbayar. Rektor siap memberikan kontribusi untuk mengganti biaya pengiriman jurnal. Artinya dukungan penuh gitu ya. Dukungan penuh. Saya kira ini menjadi bagian penting. Di samping kelemahan itu mungkin ada, kalau SWOT ada ancaman yang sangat mengganggu di sini adalah kira-kira mindset ya. Mindset dosen yang mungkin berpikir dengan belum berubah cara pandangnya. Cara pandang yang belum berubah ketika dulu orang menulis buku, sekarang dituntut menulis riset artikel ilmiah yang dituntut kebaruannya dan dimuat dalam jurnal yang OJS. Mereka kemudian difasilitasi, Google Scholar juga difasilitasi, tapi juga karena mindsetnya belum berubah, masih orang-orang masa lalu menganggap hanya mengajar. Saya kira ini juga menjadi ancaman buat target ini. Oleh karena itu, mengubah mindset dosen-dosen yang seperti ini juga menjadi bagian yang menjadi poin rektor untuk kemudian bagi tim kami juga untuk menggerakkan mereka supaya bergeser cara berpikirnya, bahwa sekarang tentang kebaruan riset ini menjadi bagian yang penting sekali untuk dikembangkan di dunia kampus ya. Saya kira itu mungkin. Oke, baik, tadi udah dijelaskan mengapa Bunga Bangsa ini harus ya sesegera mungkin mencapai tujuan tadi sebagai kampus berbasis riset dan serta peluang tantangannya. Mungkin gini, artinya untuk secara teknis di dalam melakukan riset sendiri bagi dosen ataupun mahasiswa ini harus seperti apa yang dilakukan untuk bisa selaras dengan tadi tim percepatan atau ini di Bunga Bangsa? Ya, baik sekali. Ini mungkin hal yang sangat mendasar masuk kepada produk tulisannya. Setelah ada kebijakan rektor, ada branding yang diperjuangkan, ada kebijakan rektor, ada beberapa program kegiatan. Sekarang muaranya di dosen. Muaranya di dosen, maka muara dosen adalah yang dibutuhkan hasilnya. Apa yang keluaran dari kebijakan ini? Ya, yaitu dosen menulis karya tulis ilmiah, kalau menulis jurnal, artikel ilmiah di jurnal. Ada beberapa tips yang mungkin bisa disiapkan sebelumnya ya.
Pada level persiapan jelas kita semua dosen pasti dengan dunia ilmunya pasti memiliki problem risetnya masing-masing. Problem riset ini pasti ditemukan oleh masing-masing dosen dengan keilmuannya sesuai dengan bidang ilmunya. Nah, untuk memasuki wilayah jurnal, saya kira ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah tentu kemampuan IT ya. Sekarang hampir semua jurnal mensyaratkan bahwa penggunaan aplikasi Mendeley misalnya. Mendeley dalam mensitasi tulisan orang itu sekarang harus menggunakan Mendeley. Oleh karena itu, ya dosen-dosen yang mungkin tidak update dengan Mendeley ya kami menyarankan supaya mulai sekarang update Mendeley. Update Mendeley. Ya, update Mendeley sebagai model untuk mensitasi tulisan. Kemudian kita harus berlayar di jurnal-jurnal ya. Kita menekuni, memasuki wilayah jurnal-jurnal. Di situ ada yang disebut dengan template. Ya. Kemudian untuk mempelajari apa? Mempelajari kaidah selingkungnya. Kaidah selingkung penulisan di masing-masing jurnal, setiap jurnal berbeda-beda. Oleh karena itu, setelah kita menyiapkan diri dengan keilmuan, Mendeley udah siap, kita masuk membaca kaidah selingkung. Apa sih yang diminta oleh setiap jurnal? Nah, dari situ kemudian dosen browsing atau download dulu satu artikel yang memang terbit di situ. Artikel yang terbit di jurnal tersebut yang akan kita tuju harus kita pelajari, kita bedah, termasuk kita bedah juga template-nya, kita bedah juga gayanya, kita bedah dengan orientasinya, kita bedah bagaimana pola-pola dari sebuah tulisan, karena sangat berbeda dengan tulisan-tulisan biasa yang selama ini mungkin dilakukan oleh dosen, berbeda dengan tulisan artikel di media massa misalnya. Ini tidak seperti itu karena ada beberapa tuntutan akademis ya. Oleh karena itu, nah setelah kita melihat membedah artikel jurnal yang telah terbit di jurnal tersebut, ada satu hal lagi, kita pahami bahwa setiap tulisan kita ini juga harus mensitasi artikel-artikel yang diterbitkan di jurnal itu. Jadi kalau misalkan kita mau menulis di salah satu jurnal yang terindeks Scopus, katakanlah misalnya salah satu jurnal Humanities Science, misalnya Social Science misalnya, maka kita harus buka di situ artikel-artikel yang dimuat di situ, kita sitasi. Jadi nanti akan menambah sitasi jurnal yang bersangkutan. Jadi ranking jurnalnya karena banyak disitasi tulisannya, artinya apa? Kalau tulisan kita banyak disitasi, banyak tulisan kita memberikan kontribusi. Jadi yang paling penting lagi bagi dosen kita adalah buat dosen-dosen dan mungkin para teman-teman peneliti muda, ini mau tidak mau kita harus menyiapkan satu, Mendeley tadi sebagai aplikasi sitasi. Yang kedua, kita pahami kaidah selingkungnya. Kemudian kita bedah tulisan-tulisan yang pernah dimuat sebagai sebuah mengetahui gaya dan pola-polanya yang ada di dalamnya. Kemudian baru kita mulai mengumpulkan tulisan-tulisan jurnal, artikel jurnal yang akan dijadikan rujukan. Jadi sekarang, dan bahkan harus yang up to date ya, yang 5 tahun ke bawah. Jadi tulisan-tulisan yang lama itu sudah nggak bisa masuk lagi. Biasanya ada ketentuan 5 sampai 10 tahun. Kalaupun buku, biasanya yang dipakai buku babon, buku standarnya. Misalnya bukan persoalan yang baru kalau misalkan kita mengutip hadis pasti dari Bukhari Muslim. Maka Bukhari Muslim walaupun bukan artikel wajib ada gitu. Kalau kita mau menulis tentang bagaimana kaitannya dengan sufisme, maka buku-buku kitabnya Ihya Ulumuddin Al-Ghazali ya wajib. Ya, tapi buku-buku standar itu jelas menjadi dibutuhkan tetap, tapi yang lainnya harus didukung oleh jurnal-jurnal, artikel-artikel jurnal. Jadi yang kalau dulu kita misalkan kuliah itu mengumpulkan buku, sekarang mungkin buku pokok jelas, buku standar. Tapi kemudian yang berikutnya kita harus mengumpulkan artikel jurnal. Bahkan di beberapa jurnal ada ketentuan, misalkan kalau artikelnya tidak boleh kurang dari 30 artikel sebagai referensinya. Referensinya harus ditentukan jumlahnya. Jadi saya kira mungkin yang paling penting itu yang harus dipersiapkan oleh teman-teman di dosen-dosen dalam menghadapi persiapan kita membranding kampus yang berbasis riset. Maka produktivitas teman-teman dosen ini menjadi tantangan kami.
Dan alhamdulillah melalui kegiatan percepatan penulisan jurnal ini ada beberapa dosen kami yang sudah mensubmit ke beberapa jurnal dan mungkin ada dalam proses review. Saya sendiri alhamdulillah sekarang lagi masuk ke salah satu jurnal internasional yang Q1 Scopus. Ini lagi proses review, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa accepted, bisa terbit, dan ini menjadi bagian dari peningkatan ranking kampus kita, karena di Sinta juga kita akan kelihatan rankingnya, maka akan terukur di Sinta. Dan ini menjadi bagian yang konsentrasi Pak Rektor. Dan jangan lupa, penulisan dosen dalam bentuk artikel ini juga berdampak besar terhadap akreditasi kampus. Karena salah satu hal penting, nilai terpenting adalah dari akreditasi adalah dosen menulis satu tulisan 1 tahun, minimal satu. Nah, kebijakan untuk ini kemudian kampus menyarankan kepada mahasiswa dengan dosen melakukan kolaborasi penelitian. Jadi penelitian pembimbingan skripsi yang mahasiswanya kelihatannya bisa ditingkatkan kemampuannya, karena kita mahasiswa kan beda-beda kemampuannya. Ketika ada yang mereka punya kelebihan tertentu, kemampuan tertentu, maka bisa dilakukan kolaborasi penelitian dosen dengan mahasiswa, sehingga bobotnya nanti pasti akan jauh lebih bagus. Nah, kolaborasi penelitian ini akan nanti dilahirkan bagi mahasiswa lahir skripsi, bagi dosen lahir nanti karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel untuk jurnal ilmiah. Jadi ini sekali merengkuh dayung 230 terlampaui gitu. Ya, ceritanya mungkin dalam rangka percepatan kampus digital, produktivitas tulisan dosen ini menjadi bagian penting. Saya kira itu mungkin yang clue yang dilakukan di sini. Siap. Tadi sudah dipaparkan, artinya secara kebijakan tadi udah alasan kenapa kita harus memang meraih predikat tadi sebagai kampus berbasis riset, karena riset itu adalah ruhnya ya, jiwa dari kampus ini, dan tantangannya seperti apa. Begitu juga ini memang pemahaman teknis ya Pak Haji, harus dipahami di kampus Bunga Bangsa. Jadi luar biasa sekali di informasinya, artinya dengan pemaparan ini jelas kita jadi lebih tahu akan kemana ini arah kampus Bunga Bangsa. Selain tadi telah berhasil dengan kampus digital, dengan masa tantangan pandemi kita sudah bisa belajar daring, bahkan sebelum itu, maka tantangan saat ini kita bisa juga meraih kampus berbasis riset ya. Oke, untuk satu penutup, ini kan kita di kondisi new normal gitu kan, ataupun masa pandemi, mungkin akan berpengaruh nggak Pak Haji untuk di dalam penelitian apa yang tadinya mungkin bisa penelitian lapangan langsung, sekarang ini apa saran-saran untuk mahasiswa khususnya ataupun dosen dalam melakukan penelitian? Ya, pertama yang namanya riset prinsipnya adalah problem riset. Nah, problem riset setelah ditemukan, maka prinsip berikutnya adalah keterjangkauan ya. Ketika penelitian ini bagus, sebagus apapun, tapi kalau tidak bisa dijangkau, tidak bisa dilakukan, artinya akses kita untuk melakukan itu tidak terwujud, nggak akan mungkin terwujud. Jadi kita harus realistis. Pertama harus keterjangkauan sebagai peneliti. Kita terbatas waktu, terbatas anggaran, terbatas apalagi sekarang era pandemi ya. Maka mau tidak mau, problem riset yang menarik sekali, yang up to date adalah problem riset yang berbasis adaptasi kebiasaan baru. Ya, nah, era pandemi ini, tentu ya karena kita di lingkup kita adalah banyakkan pendidikan, kemudian ada di perbankan, syariah dan KPI dan sebagainya. Toh persoalan pandemi COVID-19 ini persoalan-persoalan yang melanda semua lini kan, termasuk juga di kampus. Dan persoalan ini dihadapi dalam dunia pendidikan. Nah, oleh karena itu problem riset yang menarik adalah, pertama, kita harus menyiasati problem riset kita ada problem riset yang memang berbasis pandemi corona. Contoh dampaknya ataupun pola-pola yang terjadi, bagaimana lembaga pendidikan beradaptasi. Contoh, teman-teman yang di PGMI, teman-teman yang di Tarbiyah pasti akan berhadapan dengan ruang penelitian kita, lokasi penelitian kita itu sekolah dalam bentuk formal.
Tapi jangan lupa pendidikan itu kan ada pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat. Jadi saya kira ruang-ruang pendidikan keluarga, bagaimana problem keluarga dalam menghadapi situasi pandemi corona. Ketika sekolah melakukan proses pembelajaran jarak jauh, maka yang terjadi adalah problem-problem sosial, problem psikologis, problem-problem yang berhubungan dengan budaya masyarakat, berubahnya budaya masyarakat. Sehingga ruang lingkup penelitian kita sungguhnya tidak dibatasi di ruang kelas saja. Sehingga skop penelitian kita ini menjadi luas, akan menjadi persoalan-persoalan yang semula kita hanya misalkan monodisiplin, hanya melihat pembelajaran dari sisi ilmu pendidikan. Sekarang pembelajaran itu bisa luas ke aspek sosiologi kan, aspek antropologi, sehingga aspek bisa menjadi interdisipliner. Jadi satu persoalan pembelajaran jarak jauh ini bisa dilihat dari sudut pandang ilmu sosiologi. Bagaimana relasi sosial yang dibangun antara hubungan anak orang tua dengan sekolah. Ini melakukan hal yang baru. Bagaimana ketika relasi psikologis orang tua menghadapi beban kuota pulsa, karena mendampingi anaknya, dia harus membiayai hidupnya, bertahan hidupnya, tapi juga sekolah harus berjalan. Ini juga menarik untuk diteliti. Sehingga tingkat stres orang tua juga menjadi sesuatu yang menarik diteliti. Tingkat gagap teknologinya orang tua, termasuk siswa, ini juga menjadi bagian, bahkan guru. Saya kira tidak sedikit guru yang tidak paham dengan internet ya. Ini juga penelitian-penelitian yang menarik untuk dikaji. Teman-teman KPI, bagaimana ketika media sosial menjadi bagian yang sangat penting dalam dunia pendidikan juga. WhatsApp yang semulanya dipakai komunikasi, sekarang oleh guru dipakai sudah pembelajaran ya. Voice note, video call, video dan sebagainya, sehingga ini menjadi menarik. Maka terjadi perubahan mendasar dalam teori-teori pendidikan. Ya, teori-teori yang dulu kita berorientasi ke kelas, student based learningnya di kelas. Sekarang student based learningnya sudah IT based learning kan. Nah ini sudah menjadi paradigma baru, dan saya yakin kalau penelitiannya bagus akan melahirkan teori-teori belajar yang baru. Keterlibatan orang tua yang dulu hanya melepaskan anak sekolah selesai, sekarang nggak bisa. Oleh karena itu ruang lingkup penelitian kita mungkin justru ya diharapkan muncul tema-tema yang up to date, yang tema-tema yang terdampaknya sendi-sendi kehidupan masyarakat, termasuk terdampaknya dunia pendidikan, terdampaknya dunia ekonomi, gitu kan, teman-teman ekonomi syariah ini juga menjadi bagian penting yang diharapkan tema-tema itu ya, topik-topik itu yang diteliti gitu loh. Nah itu. Baik, Pak Haji Resta, udah panjang lebar kita ngobrol sampai sudah diberikan tips dan clue-clue untuk penelitian-penelitian ya, untuk teman-teman mahasiswa Bunga Bangsa yang saat ini sedang menyusun skripsi. Jadi tadi barusan Pak Haji Resta sudah memberikan semacam gambaran apa tema-tema yang menarik untuk setiap prodi, bahkan tadi ya sampai ke pendidikan, KPI dan ekonomi syariah, dampak-dampak dari COVID-19. Jadi semoga apa yang diskusi kita ini memberikan manfaat untuk kita pribadi ataupun kampus IAI Bunga Bangsa Cirebon yang kita cintai ini. Oke, demikian Pak Haji Rasta, terima kasih atas waktunya dan ilmunya, telah semoga menjadi amal soleh untuk kita semua dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.